Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Perubahan Tujuan Hidup. Hidup tanpa tujuan akan membuat hidup menjadi sia-sia. Tetapi tidaklah mudah untuk mengubah paradigma seseorang dari paradigma yang lama ke paradigma yang baru, yang sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang perlu dilakukan oleh seseorang supaya dapat mengalami perubahan dalam tujuan hidup dalam Kristus? Yang pertama adalah orang tersebut harus mengenal Kristus secara pribadi. Mengenal tidak hanya sekedar kenal, tidak hanya sekedar tahu, tetapi mempunyai rasa yang sama, bisa memahami Kristus dengan cara selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, dengan cara mengikuti kehendak Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan untuk mengenal Kristus secara pribadi, kita harus menyelaraskan kemauan diri kita dengan kemauan Tuhan. Karena mengenal Kristus itu lebih mulia daripada semuanya. Yang kedua yang harus dilakukan supaya mengalami perubahan tujuan hidup dalam Kristus adalah dengan tetap berada di dalam Kristus. Artinya kita harus selalu berada di dalam Kristus, harus selalu berada dalam persekutuan, harus selalu berada dalam persatuan dengan Kristus dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan seseorang supaya mengalami perubahan tujuan hidup dalam Kristus adalah dengan cara menanggalkan masa lalu dan mengarahkan hidupnya pada Kristus secara total. Menanggalkan ini artinya melepaskan, menghilangkan masa lalu kita apapun itu. Meskipun itu kebanggaan kita, sesuatu yang berharga, tetapi kita harus lepaskan semuanya itu dan mulai mengarahkan hidup kita pada Kristus. Seperti Paulus dituliskan dalam Filipi 3 ayat 8. Paulus menuliskan bahwa malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Di sini Paulus menanggalkan masa lalunya. Apa saja masa lalunya? Yaitu pendidikan agamanya yang diterimanya sejak kecil, lalu juga statusnya yang berharga itu sebagai orang Farisi. Paulus tinggalkan. Paulus hilangkan semuanya. Dan bahkan dikatakan Paulus menganggap itu semua adalah sampah supaya Paulus bisa memperoleh Kristus. Paulus menanggalkan masa lalunya, menanggalkan kebanggaannya dan mengarahkan hidupnya pada Kristus secara total. Pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini, yang perlu kita renungkan adalah apa yang saat ini kita cintai. Apakah kita mencintai Yesus yang mulia itu? Atau kita mencintai dunia yang sebentar lagi akan lenyap? Kolose 3 ayat 2 menuliskan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena kita ini adalah kewarganegaraan Kristus, kewarganegaraan kerajaan surga. Filipi 3 ayat 20 dituliskan, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.